untuk Kang Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur Jawa Barat, paten kali lah Bapak ya. Paten kali program-program Bapak itu yang mengirim anak-anak itu ke barak militer, anak-anak bandel, anak-anak bermasalah ke barak militer Bapak. Ya aku support Bapak, nggak peduli. Ya mau dibilang gubernur konten, memang sekarang itu zamannya konten ya Pak ya, semua harus dikontenin. Jadi kita itu tahu ya kan Pak, kerja pejabat itu kayak mana ya kan Pak. Jadi gini loh Pak, maksud aku Pak, ya Bapak nggak ada niatan mau nengok-nengok Medan ini Pak. Di sini banyak kali loh Pak anak-anak yang bermasalah Pak. Anak-anak yang bermasalah, anak yang suka tawuran, yang jadi begal Pak, yang suka maling Pak. Biar tahu Bapak, pagar berjalan Pak. Belum pernah Bapak nengok pagar berjalan kan Pak? Jemuran berjalan Bapak, iya kan? Seng berjalan Bapak, pantang kali rumah kosong Pak. Lenyap lah itu Bapak, langsung hilang Pak di sini Pak. Ya, awak tidur juga pun Pak, ya di rumah bisa pula orang itu berani ngambil HP awak Pak. Nah, enggak lah Pak, nggak mau Bapak ada niatan itu tengok-tengok Medan dulu Pak. Ya, udah banyak yang speak up loh Pak di Medan ini, ya bukan awak aja, banyak loh Pak. Cuman kayak mana ya, nggak didengar gitu loh, nggak ada yang mendengar gitu. Awak pun pening juga gitu. Ya di sini awak mewakili sebagai emak-emak, ya sebagai IRT ya kan, sebagai tukang bakso, ya. Terus ada juga pungli itu Pak. Kayak mana cara membersihkannya Pak? Ya, ini hanya apa aja ya, unek-unek awak aja ya kan Pak, yang pengen aku sampaikan gitu kan. Karena kami itu rindu gitu sosok gubernur yang seperti Bapak, yang tegas ya, yang bisa mengambil langkah kayak mana ke depannya ini ya. Karena kenapa Pak? Kita juga nanti bakal dirugikan. Anak-anak muda masa depannya kayak mana Pak? Awak jalan sikit aja ya kan. Hah, pompa-pompa orang itu Pak. Ya ngelem banyak kali Pak di sini Pak. Ya, nggak ngerti lagi lah aku Pak. Ya kan, nggak ngerti aku Pak di sini tuh Pak. Kayak mana gitu. Pokoknya aku ngefans sekali lah sama Bapak. Kalau bisa, ya mana tahu terbuka hati Bapak bisa menengok kota Medan ini Pak. Ya, bisa Bapak kirim juga lah. Dididik anak-anak itu yang bermasalah ke barak militer ya. Ataupun kalau nanti saking banyaknya anak-anak yang bermasalah di kota Medan ini Pak, nggak sanggup lagi barak militer itu yang menampung anak-anak yang bermasalah, ikhlas kami Pak kirim ke Kamboja. Daripada orang itu sia-sia di sini kan, bagus ke Kamboja, lebih berguna. Iya kan Pak? Kayak gitu aja ya kan Pak, jangan marah lah Bapak ya. Itu hanya penyampaian awak aja sebagai rakyat biasa ya kan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilujeng bengi sampurasun. Oke guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebos. Semoga Bapak Ibu teman-teman semua di sini yang menyaksikan video saya dalam keadaan sehat. Dan kalaupun ada yang lagi sakit, kurang sehat, saya doakan juga semoga lekas pulih, lekas sehat dan tetap kuat. Oke guys, saya kira yang terjauh itu adalah dari Lampung. Ternyata ini bergeser lagi lebih jauh ya. Jadi ada ibu-ibu lagi dari Medan yang ingin Kang Deddy Mulyadi bisa melihat atau menengok keadaan di Medan seperti yang dia ceritakan tadi dengan segala macam keresahannya. Ya mudah-mudahan video atau apa yang ibu sampaikan ini itu bisa didengar oleh Wali Kota Medan ataupun oleh Gubernur Sumatera Utara agar persoalan-persoalan yang ada di Medan itu bisa terselesaikan. Nah, Bu, selagi Kang Deddy Mulyadi ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, maka keluhan ibu seperti apapun itu Kang Deddy Mulyadi tidak bisa berbuat banyak ya. Mungkin juga Kang Deddy Mulyadi tidak akan bisa tengok ke Medan. Namun apabila ibu pengen bahwa Kang Deddy Mulyadi ini harus bisa menengok dengan Medan, memperhatikan keadaan di Medan, serta bisa mengurus anak-anak di Medan yang menurut ibu ini sudah tidak bisa teratasi lagi, maka syaratnya cuma satu. Kalian tahu apa itu syaratnya? Syaratnya adalah mari kita bersatu, bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi misi kita untuk menjadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2029 nanti. Amin. Kita lanjut. Suka atau tidak suka, rakyatnya suka. Kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Deddy Mulyadi itu adalah 94,5% di atas dari gubernur-gubernur yang di Pulau Jawa lainnya. Saya sebenarnya tidak kenal ya, dalam arti tidak pernah ngobrol intens dengan seseorang yang namanya KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang sekarang menjadi gubernur Jawa Barat.
Tiba-tiba di suatu malam saya masih di Norwegia, dia menelpon saya, dia bilang, "Kang, bantu saya." Akhirnya saya bertemu dengan dia untuk satu jabatan, tapi saya akan bertestimoni bagaimana pertemuan demi pertemuan saya dengan Kang Deddy Mulyadi, dan boleh dong saya share ya, biar Anda tahu. Banyak sekali ya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang saya mengesankan bagi saya adalah tentang leadership. Dia mengajarkan kepada kita semua, kepada saya 2 kali saya melihat beliau pidato, beliau seorang orator yang luar biasa, nggak pakai mikir gitu dan daging semua. Begitu dia mengatakan, "Hai teman-teman semua, baik yang di Pemprov maupun yang ada di bank itu, bekerjalah pakai hati. Dengan kita bekerja dari hati, itulah kita bisa bekerja jujur ya, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak korupsi. Semua juga kita nanti akan menghadap yang kuasa. Bekerjalah pakai hati. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan dukungan dari keluarga, mendapatkan kepuasan dari konsumen." Itu yang selalu beliau sampaikan. Anda pikir dia baru sekarang begitu tuh? Bongkar got, kemudian memerintahkan untuk membersihkan sampah. Anda pikir baru sekarang? Dari dulu. Suka atau tidak suka, rakyatnya suka. Kan kita baru melihat kemarin survei dari indikator Burhanuddin Muhtadi, kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Deddy Mulyadi itu adalah 94,5%, di atas dari gubernur-gubernur yang di Pulau Jawa lainnya. Dan saya senang beliau selalu menanggapi kritik dari manapun dengan cara yang sangat santun, sangat elegan. Kadang-kadang dia bilang, "Saya ini hanya ingin berbuat baik, tolonglah berhenti ngatain orang yang mau berbuat baik." Anda boleh setuju atau boleh tidak ada masalah. Saya bersaksi karena dari pertemuan beberapa kali dengan beliau, saya melihat beliau itu real banget gitu, dari hati. Wow, jika tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu dari Medan, kini disampaikan oleh bapak-bapak dari Palembang guys, yakni Pak Helmy Yahya. Siapa yang tidak mengenal Pak Helmy Yahya? Beliau ini artis senior guys ya, aktor senior yang sering dijuluki sebagai Raja Kuis Indonesia. Dan kini beliau menyampaikan hal-hal positif dan tentu dengan pengalamannya yang pernah melihat atau bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat setuju seperti yang dikatakan oleh Pak Helmy Yahya bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah orator ulung. Ketika dia menyampaikan pidato itu nggak pakai mikir, nggak pakai teks ya, langsung seakan-akan kata-kata itu mengalir dengan begitu natural, begitu alami, keluar begitu bebas guys ya. Nah, ini adalah ciri-ciri pemimpin yang hebat dan berkualitas. Dan yang terpenting adalah ketika menjadi seorang pemimpin, dia harus memimpin dengan hati. Tentu itu yang sering kita dengar dari apa yang selalu disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalian tahu apa yang paling mahal hari ini? Kejujuran di tengah pesta rapat para pejabat. Ketika izin dari kementerian datang, banyak kepala daerah mungkin langsung bersorak, "Akhirnya bisa rapat di Hotel Bintang 5 lagi." Tapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi. Beliau berdiri sendiri, melawan arus kemewahan birokrasi, dan berkata, "Uang rakyat bukan untuk nyewa ballroom hotel, tapi untuk irigasi, rumah rakyat, dan pendidikan anak-anak bangsa." Ini bukan soal anti keputusan menteri dalam negeri. Ini soal akal sehat dan empati sosial. Bayangkan, di saat rakyat masih tidur beratapkan terpal, ada yang minta coffee break di hotel 300.000 per orang pakai APBD. Kang Deddy menolak tegas karena beliau tahu rapat bisa di kantor, tapi nurani harus di hati. Ini bukan drama. Saat pejabat lain sibuk pencitraan, Kang Deddy sibuk membereskan utang BPJS ratusan miliar. Sementara orang lain sibuk selfie di hotel, beliau sibuk pastikan sanitasi warga terpenuhi. Kalau kalian masih punya hati, kontras antara rakyat miskin dan pejabat pesta anggaran. Rapat di kantor, tapi nurani harus di hati. Pengingat bahwa jabatan bukan tiket masuk ke kemewahan. Kang Deddy sebagai pejuang nurani melawan sistem birokrasi boros, ajak share untuk memperbesar distribusi pesan. Sebar suara ini biar algoritma tahu bahwa kejujuran masih ada di negeri ini. Bersama Kang Deddy, kita lawan rapat-rapat palsu demi gengsi. Ini bukan soal politik, ini soal nurani. Wow, keren guys ya.
Ini yang saya semakin kagum dengan Kang Deddy Mulyadi adalah ketika beliau dengan keberaniannya menolak tegas arahan dari Kemendagri yang kembali mempersilahkan atau memperbolehkan para pejabat, para kepala daerah untuk bisa rapat di hotel-hotel mewah, hotel-hotel berbintang. Padahal sebelumnya pemerintah pusat juga mengeluarkan aturan bahwa demi efisiensi anggaran, rapat-rapat yang di hotel mewah itu ditiadakan. Tapi kini mereka jugalah yang mengubah kembali aturan tersebut. Namun berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi, ini kalau pejabat yang lain pasti akan menyambut dengan sukacita. Akan tepuk tangan hore, ya. Kita akan kembali rapat di hotel. Bisa nih kita ngatur-ngatur lagi duit, ya. Jadi biar ada ya duit yang bisa kita ngambil, atau istilahnya rebis-rebisnya itu bisa kita gunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan pribadi. Dan Kang Deddy Mulyadi kemarin guys ya, dengan tegasnya dia mengajak semua wali kota, semua bupati agar rapat-rapat itu tetap dilakukan di kantor masing-masing atau di aula atau di tempat yang sudah disediakan. Itu kan masih lebih efektif dan efisien, dan anggaran tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih menyentuh pada kebutuhan dasar dari rakyat guys ya. Bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang begitu banyak yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah guys, pemimpin seperti ini mau cari di mana? Inilah yang harus ditiru, diteladani oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Jangan menghambur-hamburkan uang rakyat. Gunakanlah uang tersebut untuk hal-hal yang lebih konkret, yang lebih berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Dan pemimpin yang seperti itu bisa menjalani hal yang seperti itu kalau dia punya hati guys ya. Hati yang mencintai rakyat. Singapura turun tangan memojokkan Deddy Mulyadi, nyerang Deddy Mulyadi. Gak cukup dengan sesama anak bangsa kita dibuat berseteru, Deddy Mulyadi terus diserang. Bahkan sekarang harus negara orang turun tangan nyerang Deddy Mulyadi. Luar biasa. Salah satu media asing yang berasal dari Singapura itu memberitakan satu berita tentang Deddy Mulyadi secara eksplisit. Oke, kalian bisa lihat sendirilah ya isi daripada berita ini. Namun dikarenakan itu menggunakan bahasa Inggris dan terlalu panjang, saya ambil kesimpulannya aja deh ya kan. Kesimpulan dari berita yang dibuat oleh media Singapura ini adalah memberitakan bahwasanya apakah yang dilakukan Deddy Mulyadi ini adalah inovasi atau malah membahayakan. Ini dari judulnya aja nih, narasinya ingin nakut-nakutin kita. Intinya dari berita yang mereka buat itu ingin menakut-nakuti warga Indonesia supaya jangan sampai memuluskan karir politiknya Deddy Mulyadi, kalau bisa dijatuhin. Kenapa? Ya lebih kasarnya lagi, Singapura ingin kita ini tetap bodoh, tetap korup gitu loh. Karena kalau orang Indonesia cerdas, orang Indonesia tidak korup, Singapura bangkrut. Tapi berlandaskan data ya. Kenapa Singapura bisa bangkrut? Kalau kita cerdas, kalau kita tidak korup. Dua hal. Yang pertama tentang BBM, bahan bakar minyak ataupun minyak bumi. Dan yang kedua tentang Selat Malaka. Oke, kita mulai dulu daripada Selat Malaka dulu deh. Nah, Selat Malaka itu kan melewati Singapura, melewati Indonesia, tetapi lebih banyak melewati Indonesianya. Tetapi yang paling banyak menikmati dari arus perdagangan lewat Selat Malaka ini hanyalah Singapura. Kenapa Indonesia nggak kebagian benefitnya? Karena kita masih bodoh. Begitu loh. Jadi mudahnya begini, kapal-kapal itu berdagang melintasi Selat Malaka, ya kan? Nah, transitnya itu di Singapura, ya kan? Ketika mereka transit, otomatis mereka ngisi BBM.
Di mana? Di Singapura. Penjualan inilah, ataupun ketika juga mereka transit, mereka bayar pajak. Karena Malaysia kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Ataman itu trust, kepercayaan. Para pemilik kapal ini lebih percaya kalau mampirnya di Singapura. Meskipun sama-sama Indonesia Singapura terlintasi Selat Malaka. Volume perdagangan global, artinya seluruh dunia, di Selat Malaka itu adalah 25 sampai dengan 30%. Bayangkan bos, perdagangan sealam dunia itu lewat Selat Malaka sampai dengan 30% bos. Negara kalau bisa mengelola Selat Malaka ini kaya-kaya. Nah, untuk bisa mengelola ini syaratnya 2. Pinter, jujur. Kemudian yang kedua, transportasi minyak dunia, ya kan, yang melewati Selat Malaka itu adalah 40%. Gokil. Nih, kaya lu bos. Lu sebagai rakyat bakalan kaya. Oke. Kemudian yang 3, kapal yang melintas di Selat Malaka per tahunnya adalah 90.000 kapal. Ini bukan kapal kecil bos. Kapal gede-gede itu kapal tongkang gitu loh. Lu bayangin kalau satu kapal, misalkan dalam 1 tahun dipajekin ya 100.000 apa gimana ya, $100.000 lah. Ya kan? Lah ini 90.000. Itu baru dari pajaknya doang, belum dari yang lain-lainnya. Karena ekonomi itu kan banyak gitu loh. Efek dari ekonomi itu kan banyak gitu loh. Kaya lu dibiayain bisa gitu loh sama Indonesia. Kagak usah kerja lu, tiap bulan dapat 5 juta per warga itu bisa. Wah, semua itu demam Pak Dedi. Katanya Pak Dedi. Dan banyak sekali warga daerah lain ya, seperti kemarin tuh yang saya lihat Bengkulu, Jambi, Jawa Timur pada mengeluh ya. Mana lagi ya, Sulawesi kalau nggak salah ya. Pokoknya lihat deh kalian ya semua di sana. Bilangnya katanya sok atau diganti lah, katanya mendingan Kang Dedi aja yang jadi gubernurnya mereka katanya. Atuh ulah Bapak Aing Dedi dibutuhin atuh. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalau menurut saya ini positif ya guys. Ini positif banget karena apa? Jadi kinerja yang disampaikan dan diaplikasikan oleh Kang Dedi secara real dan nyata itu terdengar dan tergaungkan di seluruh Indonesia. Nah, mungkin sampai ke luar negeri, tapi kita belum tahu ya sampai mana nih pengaruhnya. Nah, ini sebetulnya efek positif gitu loh. Ini fenomena baru yang diberikan, yang dicetuskan, yang disampaikan oleh seorang pejabat yang notabene dia mempunyai stylenya sendiri gitu loh. Karena apa? Dia tidak seperti apa ya, petantang-petenteng, tidak menunjukkan arogansi. Dia memasyarakat, dia down to earth, langsung terjun ke masyarakat, dia dekat ke masyarakat. Dan banyak hal yang memang sekarang ini rakyat membutuhkan figur yang seperti itu. Kesederhanaan, tapi dia bisa kerja. Nah, jadi jangan cuma omongan-omongan doang gitu loh. Karena gimana pun juga ya, namanya warga itu kan ingin dong seorang pemimpinnya berefek kepada diri dia, minimal kepada masyarakat seluruhnya, bisa membangun daerahnya menjadi yang lebih baik, menjadikan program-programnya berjalan dengan baik, serta dieksekusi dengan cara yang baik juga. Jangan cuma aduh nanti disikapi ya, nanti kita tampung dulu ya aspirasinya ya, nanti akan kita rapatkan dulu dan sebagainya. Yang kayak gitu mah udah nggak laku gitu loh. Jadi kalau menurut saya, please para pemimpin-pemimpin daerah yang lain, mohon segera berbenah diri daripada Anda menjadi bumerang dan dihujat oleh masyarakat Anda sendiri gitu loh. Masa mau dibanding-bandingkan dengan pemimpin yang lain gitu loh. Ini menurut saya bagus banget, supaya apa? Supaya orang tersebut bisa minimal mencontoh lah gitu apa yang dilakukan oleh Kang Dedi gitu loh. Mudah-mudahan ya untuk para pemimpin-pemimpin kota-kota lain atau daerah lain gitu. Yang lucu sih Kofifa, Ibu Kofifa, maaf ya Bu gitu, itu sampai katanya itu mah gubernur yang mereview makanan dan kulineran dan sebagainya. Aduh liar karunya. Aduh, tapi mungkin itu fakta di lapangan guys gitu loh. Sekarang ini netizen itu menyampaikan apa yang dilihat dan dicerna secara dengar dan dilihat, dan artinya mereka bisa melihat dan memantau. Sekarang kan
sosial media. Jadi dia bisa melihat apapun yang ada di sosial media. Mereka berkomentar sesuai dengan apa yang dia lihat. Wajar gitu loh. Jadi kalau tidak mau dikomentari oleh netizen, perlakukanlah dengan baik dan berlakukanlah secara baik dan benar masyarakatnya. Sebagai contoh untuk masyarakatnya. Kan adil kalau kayak begitu. Nggak akan ada netizen mau nyinyir. Bener nggak netizen? Karena aku juga netizen. Biarin aja dibilang julid. Emang bener kok, ya kan? Nah, karena yang namanya saya ini di sini kan sebagai pengamat sosial nih, dari dari perspektif psikologi. Kenapa tidak boleh berkomentar? Orang lain aja yang nggak punya pendidikan tinggi bebas kok berkomentar. Bener nggak? Makanya jangan sampai orang itu melihat bahwa saya nyinyir dan sebagainya. Nyinyir buat kebaikan tidak masalah. Yang penting Anda lah yang berkoreksi diri. Ya? Oke? Salam Tita Gani. Ya, betul seperti yang disampaikan oleh Dr. Lita Gading, bahwa ketika daerah-daerah di luar daripada Jawa Barat, lalu kemudian di situ bermunculan masyarakat yang speak up, yang menggaung-gaungkan nama Kang Deddy Mulyadi, lalu kemudian ingin tukaran gubernur atau menyampaikan keluh kesah atau unek-unek mereka, itu tandanya ada yang tidak beres dengan pemimpin di wilayah mereka, ya. Makanya pada intinya saya ingin mengatakan seperti ini untuk Bapak Ibu semua dari berbagai wilayah yang saat ini ketika menyampaikan keluh kesahnya atau menyampaikan segala sesuatu dan selalu mention nama dari Kang Deddy Mulyadi, dan sudah pasti Kang Deddy Mulyadi tidak bisa berbuat banyak dengan unek-unek atau apapun keluhan dari Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, agar Kang Deddy Mulyadi ini bisa memperhatikan kita secara keseluruhan, baik Bapak Ibu yang ada di Sumatera, di Kalimantan, Bali, lalu kemudian di Sulawesi, NTB, ya, NTT, di provinsi saya juga sampai ke Papua. Ya itu tadi guys ya, harus kompak untuk memberikan dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden. Ya. Dan kalau semua mayoritas masyarakat sudah menginginkan Kang Deddy Mulyadi, siapapun itu tidak bisa menghalangi. Makanya tugas kita saat ini adalah terus mengawal dan berdoa agar Kang Deddy Mulyadi ini selalu amanah, tetap bekerja dengan cintanya, dengan hatinya yang tulus ikhlas untuk rakyat Jawa Barat. Dan tugas kami sebagai konten kreator yang kecil dan sederhana ini adalah terus menggaungkan, memberitakan, menyampaikan agar nama Kang Deddy Mulyadi ini senantiasa disebut guys, ya, senantiasa fenomenal di setiap atau seluruh pelosok tanah air, agar semakin memudahkan langkahnya ketika nanti takdir menentukan, Tuhan merestui, alam pun ikut mendukung Kang Deddy Mulyadi untuk maju ke RI 1, maka semuanya itu bisa dipermudahkan. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan konten reaksi dari saya. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.